Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, salam semangat untuk teman-temanku yang hebat dan luar biasa pada pertemuan fasilitasi hari ini. Marilah sebelumnya kita awali dulu dengan doa. Ya, menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Doa dimulai. Saya terima kasih. Baik. Oke, ditayangkan dulu. Untuk kami tayangkan dulu 7. Saya mau cek dulu teman-teman konsentrasinya ya, supaya betul-betul siap untuk belajar. Teman-teman cek, kalau saya katakan cukup dengan tepuk tangan. Tepuk 1, tepuk 2, 1 kali 1. Oke, luar biasa, tepuk tangan untuk teman-teman semua. Baik, ya terima kasih ya. Kita lanjut, jadi kita akan membahas tentang penentuan program sekolah yang berdampak pada murid sesuai dengan kondisi sumber daya sekolah. Teman-teman selanjutnya untuk pemantik ya, silahkan teman-teman isi di Google Slide-nya. Oke, ya. Di situ sudah ada beberapa pertanyaan. Oke, satu dulu yang pertama ya, seberapa penting tentang kondisi sumber daya sekolah yang dapat dimanfaatkan dalam menentukan program yang berdampak pada murid. Baik, di situ sudah ada Ibu Sri Sutarni yang menyatakan sumber daya merupakan aset penting dalam mendukung keberhasilan program dan berdampak pada murid. Karena tanpa aset kita tidak dapat mungkin mencapai hasil yang maksimal. Oke, silakan saya minta pendapatnya untuk disampaikan Bu Sutarni. Ya. Terima kasih. Sumber daya itu merupakan hal penting karena memang dukungannya luar biasa. Semua program yang kita buat, kita laksanakan tetap harus ada aset, baik itu sumber daya manusia, sumber daya sekolah, itu sangat-sangat diperlukan. Tanpa keduanya kita tidak akan bisa melaksanakan program dengan baik. Itu Ibu, terima kasih. Oh baik, ya terima kasih. Kata kuncinya harus ada aset, karena tanpa aset kita tidak bisa memberdayakan program itu. Baik, selanjutnya dari Bu Maya bahwa ternyata sangat penting karena tanpa adanya sumber daya tentu tidak bisa menjalankan program karena aset tidak hanya berupa barang. Mohon penjelasannya Bu, ada yang dimana? Terima kasih Bu. Di sini kami menuliskan bahwa sumber daya itu sangat penting karena tanpa adanya sumber daya tentu kita tidak bisa menjalankan program, yang mana kita ketahui bahwa aset itu tidak berupa barang saja, tetapi aset itu juga berupa tenaga pendidik seperti itu. Jadi saling berkontribusi dan saling melengkapi seperti itu Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Maya. Jadi Bu Maya menyampaikan intinya bahwa aset itu tidak hanya sarpras ya Ibu, tetapi juga manusia. Karena itulah akan mendukung. Oke, ini juga ada pendapat dari Pak Taufik bahwa aset itu penting karena akan terbiasa menggunakan kekuatan untuk tumpuan berpikir. Bisa dijelaskan lebih rinci maksudnya Pak Taufik, silakan. Ya, terima kasih. Ketika kita memahami kondisi dan sumber daya sekolah, tentu untuk membuat sebuah program yang berdampak pada murid, kita akan mengoptimalkan seberapa besar kekuatan yang kita miliki. Jadi kita berfokus kepada kekuatan atau aset yang kita miliki untuk membuat program itu. Tidak hanya melihat kekurangan, tetapi aset atau kekuatan apa yang dimiliki. Begitu Ibu. Baik, terima kasih Pak Taufik. Jadi intinya ketika kita mau membuat program jangan hanya melihat kekurangan begitu ya Pak, tapi sisi-sisi positif yang ada yang bisa dijadikan sumber. Baik, dari 3 pendapat tadi saya akan menyimpulkan bahwa pada dasarnya aset itu sangat penting seperti itu ya. Saya hanya akan merefrase dari pendapat Bapak Ibu bahwa aset itu sangat penting. Gitu. Aset itu tidak hanya berupa sarpras tapi juga berupa tenaga manusia atau SDM, dan dari aset itu pula kita jangan terpaku pada hal yang kekurangan tapi juga hal-hal yang positif. Baik, selanjutnya ada lagi pemantik yang kedua Bapak Ibu, silahkan bisa diisi juga untuk Google Slide-nya.
Oh, sudah ini oke, sudah muncul dari Bu Sutarni dan Bu Maya. Oke, juga dari Pak Taufik. Baik, terima kasih tentang strategi yang akan digunakan oleh Bapak Ibu untuk memanfaatkan kondisi dari sumber daya. Baik, ada teman-teman yang ingin mungkin mau menyampaikan pendapatnya secara lisan untuk mengatasi bagaimana bentuk strategi yang akan digunakan dalam memanfaatkan aset ini. Silahkan. Oke, silakan Bu Sri Sutarni. Ya. Siap, terima kasih. Ya, dari yang saya tuliskan di situ bahwa memanfaatkan aset itu dengan cara apa? Mengidentifikasi. Kita identifikasi dulu jenis, kualitas, kuantitas, mana program yang bisa kita dukung dari aset yang ada gitu. Seperti tadi gambaran misalnya ketika ayam diberi koin, ya tidak akan mendekat karena dia tidak tahu untuk apa, karena itu tidak sesuai. Sehingga aset yang ada kita identifikasi, mana program yang sesuai kita tembak di sana, kita manfaatkan maksimal. Begitu Ibu, terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi disesuaikan dengan kebutuhannya begitu ya Ibu ya. Baik, ada lagi Pak Taufik, silakan. Terima kasih Bu, saya sepakat dengan Bu Sri Sutarni tadi. Nah, setelah mengidentifikasi tentu kemudian mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki sekolah. Sumber daya itu tadi sudah disinggung, meliputi sumber daya manusianya, modal sosial, sumber daya sosialnya, sumber daya politik, sumber daya agama dan budaya, fisik, lingkungan, dan finansial. Sehingga semua akan menjadi sebuah kekuatan untuk mewujudkan program yang berdampak pada murid. Baik, berarti intinya memanfaatkan segala sumber daya, begitu ya Pak Taufik ya? Oke, terima kasih. Mungkin masih ada lagi teman-teman? Sudah cukup? Baik, saya akan memparafrase ulang dari pandangan teman-teman hari ini tentang bagaimana menentukan program sekolah yang berdampak pada murid sesuai dengan kondisi atau sumber daya sekolah. Seperti tadi ya, bahwa teman-teman sudah menyampaikan pendapatnya bahwa aset itu terdiri dari sarpras, juga sumber daya manusia, artinya bentuk fisik, juga tenaga, bahkan mungkin juga link alat kekuasaan. Kemudian dari situ pula bahwa aset itu akan menjadi sesuatu yang akan mendorong munculnya program yang ada di sekolah Bapak Ibu. Selanjutnya dari aset itu juga kita memanfaatkan secara optimal, jangan pernah melihat apa yang kekurangan, tapi dari hal-hal yang positif seperti itu. Nah, kan itu pendapat dari Bapak Ibu. Untuk saya memparafrase, saya minta persetujuan dan kesepakatan dari Bapak Ibu. Silahkan. Bagaimana? Sepakat, Monggo, ada. Bu. Oh, sepakat. Bu Sutarni sepakat ya. Sepakat Bu. Sepakat, Oke, baik. siap, sepakat. Ya, Bu Tarni sepakat. Terima kasih. Pak Ahmad Taufik sepakat? Sepakat Bu. Oke, terima kasih, luar biasa nggih. Baik, pembelajaran hari ini sudah kita peroleh. Teman-teman selanjutnya silahkan kirim emoticon yang menyatakan perasaan hari ini, teman-teman. Setelah kita lokakarya yang ke-6 yang membahas tentang program sekolah yang berdampak pada murid sesuai dengan kondisi. Luar biasa. Bu Tarni, tertawa, terbahak-bahak, berarti bahagia sekali. Ada Pak Ahmad Taufik tepuk tangan luar biasa. Nggih, kemudian Bu Maya, Bu Sri Sutarni dengan love-nya. Terima kasih luar biasa. Dan terakhir teman-teman silakan tuliskan di kolom chat apakah tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini sudah tercapai. Silahkan dituliskan di kolom chat. Oke, Bu Tarni sudah baik, sudah tercapai. Iya, Pak Taufik tercapai, sangat bagus, luar biasa. Bu Maya juga sudah. Terima kasih teman-teman, luar biasa untuk pendampingan lokakarya fasilitasi pada siang hari ini. Semoga banyak manfaatnya tentang menentukan program sekolah yang berdampak pada murid sesuai dengan kondisi sumber daya sekolah. Ya, sampai ketemu di lokakarya yang ke-7 ya, berarti karena hari ini adalah lokakarya yang ke-6. Sampai ketemu dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.